Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa kabarnya? Pasti luar biasa, semakin hari semakin luar biasa. Cinta kasih Bapa terus mengalir juga semakin luar biasa. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Kita kembali berjumpa dalam renungan kita sehat, kita kuat. Mari seperti biasa kita angkat pujian dan kita menyembah Tuhan dan kita bertanya apa yang mau Tuhan ajarkan buat kita saat ini. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup, amin, dan pengharapan. Oh haleluya Tuhan. Tidak pernah bisa Tuhan untuk menjauhkan setiap kami anak-anak-Mu dari kehidupan kami Bapa. Amin, amin. Ku hidup bagimu, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin, amin, amin. Bapak terima kasih. Dunia tak akan pernah bisa Bapak menjauhkan kami dari setiap kasih-Mu ya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih Bapa.
dari kasih-Mu. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu Yesus. Dunia takkan bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Urapan dan kuasa-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih. Haleluya, Yesus. Haleluya, glory, glory, haleluya. Mari saudara kita satu di dalam doa. Sungguh Bapa, sungguh Tuhan, kasih-Mu tidak pernah bisa menjauhkan kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau selalu ada ketika kami memuji Engkau, ketika kami berintim dengan Engkau, Engkau selalu ada dalam kami. Bapa, terima kasih. Kami selalu bersyukur dan bersyukur Bapa. Engkau tahu hati setiap anak-anak-Mu. Kami sangat membutuhkan arahan-Mu Bapa. Kami sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Untuk itu berikanlah firman-Mu bagi setiap kami. Kami rindu akan firman-Mu. Kami rindu akan tuntunan kuasa kasih-Mu mengalir dalam jiwa ini. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Kami mau menyambut firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar dalam firman-Mu Yesus. Kehadiran-Mu sangat berarti buat kami Bapa. Bila saat ini Tuhan, Kau akan terus menuntun buat kami, memberikan kepekaan Tuhan kepada setiap kami anak-anak-Mu, baik yang ada di rumah maupun dimanapun berada saat ini, yang bersama dengan hamba ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam firman Tuhan. Hari ini saya memberi judul mengatakan kebenaran. Mengatakan kebenaran itu sukar atau mudah. Pasti akan saudara yang mengatakan, oh mudah Bu, biasa. Itu bagi yang benar-benar jujur. Tapi bagi yang enggak jujur, mengatakan kebenaran itu sangatlah sukar. Di sini saya mengambil dari 1 Raja-Raja 22, masih menyambung ya. Di ayat yang ke-13 sampai 23, nanti saudara bisa baca sendiri ayat firman Tuhannya. Saya langsung aja pada pokoknya, pada ilustrasinya, pada pengenalannya yang lebih lagi, bahasa sehari-harinya gitu ya. Mengatakan kebenaran, kedengarannya enak dan mudah. Namun kalau saudara mau jujur, saudara pasti akan setuju bahwa di saat-saat tertentu yang namanya mengatakan kebenaran itu akan sangat sulit. Betul apa enggak? Pastinya iya ya. Nah, itulah sebabnya banyak orang menutupi kebenaran dengan tujuan supaya aman dan tidak menimbulkan masalah yang baru. Nah ini jadi tidak berani mengatakan yang benar wis daripada nanti geger, biar aja sudah gitu. Itu menutupi kebenaran. Nah, supaya tujuannya baik. Padahal
Yang namanya kebenaran tidak boleh ditutupi, harus tetap benar. Berani mengatakan benar, belajar ya. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar kebenaran. Belajar Bu, nanti bertengkar, pasti ada konflik di dalam keluargamu, pasti ada konflik di teman-temanmu, pasti ada konflik di kos mungkin, pasti ada kesalahpahaman itu pasti, tetapi kita harus berani loh. Sampai kapan kita menutup-nutupi ini terus gitu ya. Tetapi justru harus disampaikan, amin. Karena itu lewat renungan hari ini saya rindu untuk menyampaikan hal ini sebagai bagian yang perlu saudara kaji dan pahami. Sehingga ketika dalam keadaan terdesak, saudara tetap memilih untuk mengatakan kebenaran daripada menutupi dosa. Karena cepat atau lambat kebenaran pasti akan terungkap. Ada amin? Ya, yang mau menanti kebenarannya nggak terungkap, ya sudah, sampai menantikan kebenaran itu terungkap butuh waktu yang panjang. Tapi kalau saudara bisa ya sudah, kalau saudara nggak suka geger ya sudah gitu ya. Saya juga tidak bisa memaksa, tetapi renungan saya hari ini menyatakan supaya kita mengatakan kebenaran itu. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa ya. Pertanyaannya adalah mengapa untuk mengatakan kebenaran kadangkala sulit untuk kita lakukan. Menjaga supaya tetap tenang, menjaga supaya tetap berdamai, supaya tidak ada pertengkaran gitu ya, kira-kira tidak ada marah-marah gitu. Saya tahu ada orang-orang yang tidak bisa bercampur, bergumul dengan orang-orang yang marah, orang yang keras-keras gitu. Saya sendiri kalau ada orang yang brak itu saya nggak bisa. Terus ada orang bentak-bentak itu saya tidak bisa. Malah jantung saya itu keder gitu ya. Lebih baik saya menutupi semuanya. Saya bungkus dengan lampin dan saya taruh di dalam palungan. Itu masalah. Kalau seperti itu gimana? Waduh, ini yang berbahaya. Tetapi ya sudah, kembali kepada apa yang menjadi kemampuan saudara masing-masing. Baca di dalam 1 Raja-Raja ya, 1 Raja-Raja, karena jelas di sana 22 ayat 13 sampai 23 gitu ya. Karena apa? Karena itu ayat 23 aja saya baca. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabi ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Jadi ada tujuan seperti itu. Kalau kita terus menutup-nutupi, padahal iblis yang mau berusaha untuk membuat masalah persoalan, tetapi saudara membela orang yang dipakai iblis ini sehingga menutupi kesalahannya, saudara karena tidak mau geger, tetapi kembali tergantung kepada Bapak Ibu sendiri dan juga kepada diri saya itu ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan masuk pada poinnya. Ada 1, karena dengan mengatakan kebenaran biasanya disertai dengan resiko. Dengan mengatakan kebenaran ada resiko yang harus saudara tanggung, betul ya. Nah, misalnya ketika saudara melakukan yang salah dan saudara harus jujur, maka bisa saja saudara dimarahi, dibenci dan tidak dipercaya lagi. Nah, ini ya resikonya ya. Tetapi ketika saudara mengatakan kebenaran, untuk sementara orang boleh tidak percaya, orang boleh marah pada saudara, tetapi selanjutnya orang akan tahu saudara yang sebenarnya, yaitu mengatakan apa adanya. Saudara kan ya nggak mau, daripada geger biar saja. Tapi orang sabar itu nanti akan kebuka dengan sendirinya ya. Nggak tahu cara Tuhan. Kita minta pengampunan aja. Saya tidak membela diri saya dan tidak mengajari pada saudara. Kalau saudara belum bisa untuk mengatakan kebenaran ini di dalam keluargamu, di dalam apapun,
kita berdoa aja, minta pengampunan. Saya setiap hari minta pengampunan dari Tuhan. Tuhan ampuni saya tadi sudah tidak jujur kepada anak-anak saya. Padahal sesungguhnya begini, tetapi saya tidak berani karena daripada bertengkar. Nah itu, saya minta pengampunan, biarlah Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Haleluya. Lanjut, kebenaran. Saya mau katakan bahwa kebenaran adalah kebenaran, dan kebenaran tidak perlu diperindah, tidak perlu diputar balikan, tidak perlu disimpan, karena dengan mengatakan kebenaran maka disitulah saudara akan berjalan dalam kemuliaannya. Sebenarnya ini, ayo kita nanti belajar ya, gak usah takut marah-marah, gak usah takut bertengkar gitu ya, kita belajar karena itu yang benar kok, kita mau katakan yang benar. Soal nanti dibenci itu sudah risiko, kalau kamu tidak disukai itu sudah risiko. Biarlah hanya Tuhan yang mencintai dan menyukai saudara. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Lanjut, yang kedua, karena dengan mengatakan kebenaran kesalahan akan terungkap. Nah ini hasilnya, kalau kita mengatakan kebenaran itu, kesalahan itu akan terungkap. Ini persoalannya, sebab pada dasarnya manusia tidak mau dipersalahkan, baik kita sendiri maupun orang lain. Seringkali ketika saudara menyatakan kebenaran, maka kesalahan saudara atau kesalahan orang lain akan terungkap. Amin. Amin. Biasanya ketika kesalahan terungkap, orang akan kehilangan damai sejahtera. Mengapa? Karena kesal dan marah. Dari mana timbulnya? Dari rasa bersalah dan rasa tidak enak yang dia rasakan. Biar aja, orangnya gak enak sendiri, biar aja. Ditutupi tetap gak enak kok, yes biar aja gitu. Saudara kalau makan terus makanan yang gak enak, mual gak? Mual. Akhirnya apa? Muntahkan aja semuanya. Haleluya. Karena ada rasa bersalah, maka rasa bersalah ini yang mendorong kita, mendorong saudara untuk marah atau kesal karena tidak ingin kesalahannya terungkap. Maka dari itu saya menyebut bahwa mengatakan kebenaran adalah sesuatu yang tidak mudah, karena orang bisa marah dan berontak ketika tahu kesalahannya terungkap. Haleluya. Kembali kepada diri kita masing-masing ya, kita mau tetap membungkus dengan lampin dan taruh di palungan, atau kita mau membuka, mengungkap semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan di dalam keluargamu gitu ya, di dalam kosmu, di sekeliling teman-temanmu, di sekeliling pelayanan teman-teman sepelayananmu gitu. Lanjut, karena dengan mengatakan kebenaran saudara seringkali menjadi orang yang berbeda. Mengapa? Karena dunia ini saya menyebutnya dunia penjilat. Dunia ini dunia penjilat loh. Dunia ini adalah yes man. Zaman sekarang orang muda sekali berkata ya pak, apakah benar atau salah? Ya tidak peduli, yang penting aman. Inilah yang terjadi ketika kita menyatakan kebenaran. Maka yang terlihat adalah kita berbeda dengan dunia ini. Namun perbedaan ini justru menunjukkan kualitas iman kita. Kita harus berani, kita harus berani. Yang keempat, karena dengan mengatakan kebenaran orang akan dapat tersinggung. Benar apa enggak? Pasti bisa tersinggung. Inilah yang terjadi ketika saudara menyatakan kebenaran. Seringkali orang menjadi kecewa dan menarik garis dari saudara sendiri, bahkan tidak mau bergaul dengan saudara. Karena menganggap saudara merepotkan dia, menganggap saudara bukanlah orang yang bisa dipercaya, menganggap saudara adalah orang yang bermulut ember, tidak bisa menjaga rahasia, padahal yang sebenarnya adalah bukan bermulut seenaknya dan membocorkan rahasia, tetapi intinya adalah menyatakan kebenaran. Yesus adalah Tuhan yang lemah lembut, tetapi dia juga adalah Tuhan yang menyatakan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menyatakan kebenaran adalah bukti cinta kita kepada Tuhan, bukti cinta kita kepada orang lain, dan membuktikan kepada kita bahwa kita lebih takut kepada Tuhan daripada apapun yang ada di muka bumi ini. Itulah ciri orang yang mau hidup untuk berkenan kepada Tuhan. Kalau kita mau hidup kita berkenan kepada Tuhan, ayo kita belajar mulai hari ini kita mengatakan kebenaran.
Jangan ada rasa takut soal saudara dibenci, soal saudara tidak disukai, saudara dituduh apa. Itu adalah risiko kita. Tetapi biarlah kebenaran tetap kebenaran. Kita ikuti teladan Kristus yang sudah tertulis di kitab saya ini. Yesus adalah Tuhan yang lemah lembut, tetapi dia juga adalah Tuhan yang menyatakan kebenaran. Tuhan juga bisa marah ketika bait suci dipakai untuk jual beli burung dara dan penukaran uang. Tuhan marah karena Tuhan mau yang benar, bukan yang salah. Tetapi lemah lembut Tuhan ada sangat banyak sekali. Dia membelai kita dengan cinta kasih-Nya, memberkati kita dengan kasih setianya, kemurahan hatinya selalu ada, berbelas kasihan terus menerus, sehingga saudara tidak hidup dalam kekurangan, tetapi saudara hidup di dalam kelimpahan. Oh, haleluya. Pelajaran hari ini adalah yang sangat indah, mengatakan kebenaran. Itu hal yang pertama. Untuk esok kita masuk hal yang kedua. Haleluya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau lanjutkan untuk kami boleh hidup di dalam kebenaran dan berani mengatakan kebenaran Bapa. Karena di dalam mengatakan kebenaran ada resiko, tapi kami percaya Engkau pembela kami yang ajaib. Bapa, terima kasih, mampukan setiap kami anak-anak-Mu Bapa untuk mengatakan kebenaran ini kepada siapapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Damai sejahtera, sukacita, keterangan dan kelimpahan menyertai kita sekaliannya. Mulai hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha tiba. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan terima berkat, mari kita ucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.